adab itu ahamu minal ilmu. Adab itu lebih penting dan utama dibandingkan ilmu. Kenapa? Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Maka dari itu dalam kitab Tarbiyah Ta'lim wa Ta'lim, at-ta'dibu ahamu minal ilmi. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Menurut saya, karena sebagai cara berpikir dan perilaku menjadi ciri khas setiap individu. Orang akan dinilai itu pertama kali bukan karena kompeten yang dia miliki, tapi karena akhlaknya. Kalau kita baik perilakunya, baik perangainya, baik tutur katanya, insya Allah akan memberikan segala kemudahan untuk kita. Ya. Baik, pendidikan menurut Kartajaya. Karta adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas itu adalah asli pada pribadi benda atau individu tersebut. Jadi karakter itu, akhlak itu memang dari dalam diri kita, tidak bisa dibuat-buat. Di sinetron mungkin bisa beberapa jam, tapi tidak bisa menjadi suatu kebiasaan habituality. Dan itu harus belajar. Pak, kalau misalnya saya punya akhlak yang tidak baik, saya punya akhlak yang tapi susah untuk, dan itu adalah proses. Setiap orang butuh proses, step by step untuk merubah akhlaknya itu sendiri, ya. Terdapat 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau kita tidak bisa mengenal siapa yang menciptakan kita, berarti kita tidak mengenal dari mana kita diciptakan. Maka dari itu kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, kalau ada yang bertanya di mana aku adalah dekat. Banyak orang yang nggak kenal Tuhannya, akhirnya dia lupa siapa dirinya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Lihat bagaimana tanggung jawab kita diciptakan di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. 24 jam Allah kasih waktu buat kita. Betapa banyak waktu yang kita lakukan untuk beribadah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lihat konteksnya, Allah menciptakan kita manusia untuk mempunyai tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Ya. Banyak orang yang tidak jujur, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi tidak jujur terhadap dirinya. Dalam hatinya mungkin merasa resah ketika mungkin tidak meninggalkan sholat, ketika mungkin melakukan hal yang maksiat, resah hatinya, ada gelisah di dalamnya. Tapi mungkin kenapa dia tidak mau jujur dalam dirinya, ada salah satu penyakit dalam dirinya. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati-hati ketika ada orang yang sudah merasa dirinya resah, tapi dia tidak mau merubah keresahannya, mungkin ada penyakit di dalam dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Maka dari itu lihat kejujuran dalam diri kita. Apakah yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, terus kita lakukan padahal kita tahu ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita melawan orang tua, ketika kita melakukan yang berbuat maksiat, ada rasa dalam diri kita. Terus kenapa kita tidak jujur terhadap diri kita? Nah itu adalah makanya dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mungkin ada penyakit di dalam dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keempat, hormat dan santun. Al-ihtiramul mu'allim wa tabibah. Kalau kita tidak hormat kepada guru, maka kita akan buta terhadap ilmu. Kalau kita tidak dekat dengan dokter, maka penyakit apapun yang kita derita tidak akan sembuh. Maka itu penting hormat dan santun kepada guru. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika tafsilnya bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulul zaman. Yang kelima adalah wa suhbatul ustad, yaitu adalah hormat kepada guru. Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak dekat terhadap gurunya sendiri. Makanya dari itu hormat dan santun memposisikan diri kita sebagai antara murid dan guru. Yang kelima, dermawan, suka menolong, gotong royong. Kita lihat di sini dermawan, suka menolong. Allah, innallaha la yuhibbu akhi hatta yu'minu bi akhihi. Allah tidak akan mencintai hambanya sampai hambanya itu mencintai sesama hambanya. Kalau kita tidak peduli sesama orang lain, kalau kita nggak peduli sama teman kita, kalau kita nggak peduli sama
saudara kita, sesama tetangga kita, maka Allah tidak akan peduli kepada kita. Maka dari itu pentingnya di sini rasa dermawan, suka tolong menolong, itu akan menimbulkan kerjasama, kepatuhan, kebersamaan dalam diri kita. Yang keenam, percaya diri, pekerja keras. Banyak orang yang gagal mendapatkan kesuksesannya karena mereka tidak mempunyai kepercayaan di diri. Betapa banyak orang yang mempunyai kesempatan tapi dia nggak mampu, nggak yakin sama diri mereka. Seharusnya kalau dia yakin, kalau mereka yakin dengan kemampuan mereka, kalau mereka yakin dan berani mencoba walaupun gagal, maka kesuksesan yang akan mereka dapat itu adalah hal yang lebih manis. Kenapa? Karena perjuangan kita yang merasakan. Betapa banyak orang yang gagal karena mereka takut mencoba. Maka dari itu percaya diri dan bekerja keras itu adalah salah satu pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yang kita miliki. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kita akan dimintai kepemimpinan kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita nanti di yaumil akhir. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap dari kita akan diminta kepemimpinan kita. Dari mana, Pak? Dari kita memimpin diri kita sendiri. Tangan ini akan diminta kepemimpinannya. Mata ini akan diminta kepemimpinannya. Telinga ini akan diminta kepemimpinannya. Mata ini akan diminta kepemimpinannya. Untuk apa mata ini melihat? Untuk apa telinga ini mendengar? Untuk apa tangan ini melakukan? Untuk apa kaki ini melangkah? Maka dari itu nanti di yaumil akhir akan semua diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai nanti ketika kita dihisab di yaumil akhir, apa yang menjadi salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang selanjutnya, rendah hati. Tawadhu adalah sifat yang dimiliki oleh setiap ulama. Banyak orang yang berilmu, kemudian dia makin berilmu makin merasa dirinya bodoh. Kenapa? Karena merasa yang memiliki ilmu hanyalah Allah. Kalian tahu Qarun tenggelam karena kesombongannya. Fir'aun, kata siapa Fir'aun itu bodoh? Fir'aun itu pintar, bahkan punya kerajaan. Apa yang dia katakan pasti dia kehendaki. Bahkan dikatakan Tuhan pada masanya. Kenapa digulingkan oleh Allah? Karena dia memiliki sifat sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Merasa ketika diri kita bisa di antara segalanya, merasa diri kita pintar di antara segalanya, merasa diri kita bisa di antara segalanya, itu adalah poin yang akan menghancurkan diri kita. Maka dari itu, rendah hati, tawadhu itu adalah kunci setiap orang-orang yang berilmu. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Rasulullah SAW, waktu itu ada Sayyidina Umar. Ceritanya ada seorang Yahudi ingin dihancurkan rumahnya untuk pembangunan masjid. Sayyidina Umar dilaporkan oleh orang Nasrani tersebut. Sama Sayyidina Umar diambil pedangnya, digoreskan ke surat tersebut. Oleh karena itu takut ketika bupati tersebut melihat surat dari Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar itu marah karena rumah Nasrani dihancurkan untuk pembangunan masjid. Intinya apa? Kalaupun kita berkuasa, kita harus bisa toleransi sesama. Kenapa? Karena Rasulullah dakwah itu dengan kelembutan, bukan karena paksaan. Merangkul bukan memukul. Kita sama-sama belajar menghargai, sama-sama mencari suatu kebenaran. Bisa menghargai setiap perbedaan karena perbedaan itu adalah suatu keindahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, dampak pendidikan karakter, lebih dekat mengenal dengan penciptanya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan yang Maha Kuasa, semakin baik perangai kita. Penurunan perilaku negatif. Semakin kita mempunyai akhlak yang baik, semakin kita disibukkan oleh hal-hal yang baik, semakin kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dalam pikiran kita positif. Tidak ada, makanya kalau ada seseorang yang mempunyai perilaku yang negatif, bukan karena dia tidak mempunyai potensi untuk menjadi yang baik. Setiap orang mempunyai karakter untuk menjadi anak yang baik. Karena
Dari awal itu semuanya fitrahnya itu baik. Manusia yang mempunyai pilihan. Maka itu your life is your choice. Hidup kalian adalah pilihan kalian. Menjadikan anak yang kreatif, inovatif, dan bijak. Ketika kita menjadi pribadi yang baik, banyak pikiran-pikiran yang kreatif timbul dalam diri kita. Inovatif ke depan dan bijak ketika mengambil tindakan. Cara mengubah akhlak, pertama dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kemudian selalu mengingat Allah, adzikru Allah, selalu mengingat Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Salah satu pintu surga, salah satu hal yang bisa membuat kita masuk surga adalah ridhonya orang tua. Kenapa? Ridhullah fi ridhul walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Fala taqul lahum ma'uf. Maka jangan kalian mengatakan satu kata pun kepada orang tua. Yang ketiga, ikhlas dalam segala hal. Ketika kita sudah ikhlas dalam menjalankan apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi suatu kenikmatan dalam diri kita. Banyak orang yang merasa berat dengan hidupnya, banyak orang yang merasa gelisah dengan apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena tidak ikhlas melakukan apa yang dia kerjakan. Mudah-mudahan sharing kita pada pagi ini membawa manfaat dan membawa perubahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.